Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz yang ada di rumah, khususnya kelas 3, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustadz, hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah akhlak, di mana kemarin kita telah belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang pertama yaitu subhanallah, yang artinya maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita mengucapkan subhanallah? Di antaranya kemarin adalah ketika kita melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika melihat gunung yang tinggi, laut yang sangat luas, kemudian awan yang sangat menawar. Nah, anak-anak Ustadz, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih pelajaran yang pertama yaitu tentang kalimat thayyibah, akan tetapi materi yang kedua yaitu Masya Allah, yang mana anak Ustadz boleh lihat di halaman 6 bagian B, Masya Allah. Nah, Masya Allah berarti atas kehendak Allah, di mana kalimat Masya Allah ini kita ucapkan ketika kita melihat suatu kejadian atau peristiwa yang indah atau menakjubkan. Namun di dalam keindahan itu ada peran serta manusia dalam suatu kejadian atau peristiwa tersebut. Contohnya apa? Ketika kita melihat bangunan masjid yang sangat luar biasa besarnya, yang sangat luar biasa megahnya, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah, yang berarti atas kehendak Allah lah masjid itu terjadi. Kemudian apalagi contoh berikutnya, ketika kita melihat bangunan yang menjulang tinggi seperti hotel yang berbintang 5 misalnya, maka kita juga dianjurkan mengucapkan Masya Allah, karena hotel itu bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi contoh berikutnya, ketika kita memasuki tempat wisata, yang mana di tempat wisata itu kita bisa melihat bunga yang indah tersusun rapi, maka kita juga harus mengucapkan Masya Allah, karena bunga itu bisa tumbuh ditanam oleh manusia dikarenakan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan lafal Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat ke-39. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah, walaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah, yang artinya, mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, yang artinya sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari ayat ini kita juga diajarkan ketika kita melihat perkebunan yang indah, sesuatu yang indah, maka kita mesti mengucapkan Masya Allah, atas kehendak Allah lah itu terwujud. Nah, kemudian untuk pengucapan Masya Allah, apa yang kita ucapkan ketika melihat sesuatu di luar pemikiran kita, seperti seorang teman yang nakal, perampok yang kejam, orang kaya yang pelit. Nah, apabila melihat sesuatu yang luar biasa atau di luar pemikiran kita, kita juga dianjurkan mengucapkan Masya Allah, yang artinya atas kehendak Allah. Maksudnya apa? Segala peristiwa yang ada di dunia ini semuanya terjadi semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Ustadz perlu ketahui, ucapan Masya Allah ini mengandung doa agar Allah memberikan yang terbaik. Kita harus selalu bersyukur karena Allah masih memberikan hidayah dan memberikan yang terbaik untuk kita.
Sebab masih banyak orang-orang yang tidak tahu atau belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal di dunia ini yang terjadi di luar dugaan kita, baik itu kejadian yang menyenangkan seperti bertemu teman lama maupun kejadian yang mengerikan seperti kecelakaan. Nah, ketika melihat peristiwa tersebut, kita juga harus mengucapkan Masya Allah. Kita harus mempunyai ikhtiar atau usaha untuk melakukan yang terbaik dan menghindari keburukan. Nah, anak-anak Ustadz, kata Masya Allah ini terkadang mengandung kekaguman, terkadang mengandung keheranan, terkadang mengandung harapan dan surprise. Nah, dengan membiasakan mengucap Masya Allah, insya Allah kita akan menyadari bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu bertindak apa saja kepada hamba-hambanya yang ingkar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita mempelajari kalimat thayyibah Masya Allah, kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini terjadinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak Ustadz, barangkali dalam pertemuan kita yang kedua ini, inilah yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.